Be phenomenal every day. Video storytelling kali ini yang akan saya bahas adalah tentang propaganda. Di era digital sekarang ini ya, kita bisa mendapatkan berita atau informasi dengan sangat mudah. Nah, hal ini juga memudahkan dilakukannya propaganda dengan cepat ya. Apa sih sebenarnya propaganda itu? Secara simpel, propaganda adalah teknik atau cara untuk mempengaruhi orang lain supaya percaya dengan ideologi atau konsep-konsep yang ingin disampaikan. Jadi kata kuncinya adalah mempengaruhi orang lain. Nah, konotasi dari propaganda ini sebenarnya itu negatif ya, karena sering dikaitkan dengan manipulasi, kemudian kebohongan, ataupun pemberitaan-berita yang secara berlebihan. Nah, salah satu contoh propaganda yang paling sukses ya, yang digunakan untuk menaklukkan sebuah negara adalah propaganda yang dilakukan oleh Partai Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Hitler sendiri pada awalnya adalah seorang kanselir ya, kanselir Jerman yang diangkat oleh presidennya. Tapi dia melalui Partai Nazi berhasil menguasai Jerman dengan cara melibas seluruh lawan politiknya, serta mempropaganda rakyat Jerman supaya percaya dengan ideologi mereka. Nah, cara mereka mempropaganda melalui berbagai macam media ya. Nah, ada melalui poster-poster yang bertebaran di seluruh kota di Jerman, kemudian juga melalui pembuatan film-film yang di dalamnya itu dijejali ideologi-ideologi dari Partai Nazi. Dan yang paling sukses propaganda yang mereka lakukan adalah melalui radio. Nah, jadi ketika si Adolf Hitler ini melakukan pidato ya dengan berapi-api, hal itu di-broadcast atau disebarkan ke seluruh radio yang ada di Jerman. Bahkan saat itu Jerman pun memproduksi radio dalam jumlah yang sangat banyak supaya harganya murah, dan mereka memiliki ambisi setiap rumah itu harus memiliki satu radio. Cara ini berhasil karena 56 juta penduduk Jerman dari 70 juta totalnya itu mendengarkan radio di tahun tersebut ya. Nah, hal ini yang membuat rakyat Jerman itu begitu fanatik ya dengan kepemimpinan dari Adolf Hitler. Niemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir. Aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung ertragen wir nicht. Bei Diktaten wirken wir nicht mit. Sie mögen ein Diktat als Diktat uns aufoktroyieren. Teknik propaganda sendiri juga sering dipakai untuk menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Nah, kebohongan kalau kita dengarkan secara terus-menerus setiap hari bisa menjadi suatu kebenaran. Nah, hal itu yang dimanfaatkan ya dalam mempropaganda berita hoax ini. Biasanya hal ini dilakukan ketika menjelang pemilihan politik ya. Entah itu pemilihan partai politik ataupun pemilihan presiden, pilpres ya. Nah, jadi nggak heran ketika saat mendekati itu ya masa kampanye atau mendekati masa pemilu, kita akan sering mendengar berita bahwa kandidat A anti terhadap suku B misalnya, atau kandidat B anti dengan agama C. Nah, hal itu dilakukan supaya kita rakyat yang mendengar berita tersebut atau melihat berita tersebut menjadi emosi atau marah terhadap salah satu calon kandidat, sehingga kita akhirnya memilih kandidat yang lainnya. Sekilas kita akan merasa, wah kejam sekali ya propaganda ini, sampai menjatuhkan karakter seseorang dengan cara memberitakan berita hoax. Tapi jangan salah, ternyata propaganda pun juga sering sekali dilakukan oleh banyak orang, tapi dalam skup yang lebih kecil. Nah, contohnya, mungkin teman-teman masih ingat ya, ketika dulu pertama kali berpacaran, kita akan sering ya menghubungi pasangan kita. Misalkan kita sapa selamat pagi, atau sudah makan belum nih? Atau ketika malam kita kasih ucapan good night. Terus ketika ke rumah calon mertua kita bawakan makanan atau bawakan oleh-oleh dengan tujuan adalah
membuat image yang positif tentang kita dan mengambil hati pasangan kita. Tapi begitu sudah menikah, maka masa promonya sudah habis ya, sudah expired. Jadi cilukba, ternyata wah pasanganku kok seperti ini, kok berbeda ya dibandingkan ketika sedang berpacaran. Nah itu sebenarnya juga merupakan suatu propaganda tapi dalam skala yang lebih kecil. Sekarang ini pun propaganda sudah begitu marak ya, masuk ke dalam market keuangan, terutama dalam market saham. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menaikkan atau menurunkan berita tertentu dapat dengan mudah membuat berita-berita atau sentimen yang positif atau negatif sesuai kebutuhan mereka. Nah, contohnya misalkan saya ambil ya, baru-baru ini keluar laporan keuangan dari Unilever yang kuartal 1. Nah, para pelaku propaganda ini bisa dengan mudah mau buat berita positif atau mau buat berita negatif dari munculnya laporan keuangan tersebut. Contohnya, misalkan kalau mau membuat berita positif, tentu mereka akan merilis berita seperti ini. Laba Unilever mengalami kenaikan dari 1,6 triliun menjadi 2 triliun di kuartal 1 2022 ini. Harga saham Unilever yang saat ini masih di level 3.800-an masih jauh lebih rendah dibandingkan harga tahun lalu yang sempat menyentuh level 7.000-an. Selain itu, saham Unilever juga diakumulasi oleh asing sehingga ini menjadi momen yang tepat untuk mengakumulasi saham Unilever. Nah, berita seperti itu yang akan dimunculkan kalau ingin membuat sentimen yang positif tentang rilis laporan keuangan dari Unilever. Namun, kalau ada pihak yang ingin membuat sentimen negatif ya dengan rilisnya laporan keuangan Unilever ini, mereka bisa membuat berita seperti ini. Walaupun laba Unilever mengalami kenaikan dari 1,6 triliun menjadi 2 triliun di kuartal 1 2022 ini, namun secara valuasi Unilever masih tergolong mahal dibandingkan dengan emiten lain yang sejenisnya. Price book value dan PE ratio dari Unilever jauh di atas para kompetitornya. Dengan revenue sebesar 10,8 triliun membuktikan bahwa peningkatan laba Unilever tidak diimbangi dengan peningkatan revenue-nya. Karena di tahun 2020 Unilever mempunyai revenue sebesar 11,1 triliun yang berarti sekarang revenue Unilever ini sebenarnya mengalami penurunan. Nah, jadi dari satu sumber informasi yang sama ya, rilisnya laporan keuangan Q1 Unilever itu pihak-pihak bisa membuat berita positif atau berita negatif sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa membuat dua jenis berita yang bisa mempengaruhi market. Nah, ketika berita-berita tersebut sudah selesai dibuat, mereka tinggal menyebarkannya ke portal-portal berita, grup-grup saham, media-media sosial, atau bahkan sampai ke para influencer. Kita pun juga harus semakin bijak dan cerdas ya dalam mengolah berita atau informasi yang kita terima. Jangan kita terjebak ya dalam permainan propaganda ini. Jadi berita yang kita terima lebih baik kita baca terlebih dahulu, kemudian kita analisa, baru kita sebarkan kalau memang kita merasa itu informasi yang berguna. Namun propaganda sendiri sebenarnya bisa dilakukan untuk tujuan yang positif ya. Tapi tujuan yang positif ini biasanya berhubungan dengan iklan ya, atau advertise ya. Jadi advertise dan propaganda itu beda-beda tipis ya, karena sama-sama mempengaruhi orang lain. Nah, cara ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produknya. Salah satu perusahaan yang sukses melakukan propaganda mereknya adalah perusahaan yang mempunyai slogan "Orang pintar minum". Nah, saya nggak usah melanjutkan, saya yakin teman-teman kebanyakan juga pasti tahu ya apa lanjutan di belakangnya, karena propaganda brand image dari perusahaan ini sudah berhasil sejak dahulu kala. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan saya ucapkan terima kasih ya untuk para teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya yang ada di samping ini, dan saya doakan semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. See you guys! Propaganda atau penggiringan opini seperti ini yaitu menjadi makanan lah ya, ketika sekilas kita akan serta yang mengandung propaganda negatif, maka kita juga